Assalamualaikum, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua berada di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun di bawah perlindungan Tuhan kita. Bapak Ibu dan saudara, kali ini saya masih mau merespon tentang komen-komen yang dikemukakan oleh kelompoknya DGA. Nampaknya dengan video tanggapan saya itu beberapa dari mereka masih belum puas gitu ya, tetap memberikan komen yang negatif dan kelihatan tololnya, mohon maaf ya. Pertama begini, di dalam video itu saya sudah mengatakan bahwa nampaknya saudara DGA ini punya krisis kepribadian, baik terhadap wajahnya maupun terhadap pendidikannya gitu, sehingga dia selalu berpretensi menyerang pribadi orang, ya, muak melihat wajah orang, bodoh merendahkan pendidikan orang gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan sekarang wajah DGA ini yang asli ya. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri, saya udah tunjukkan ke beberapa orang. Ternyata secara spontan orang menilai wajah ini menunjukkan, memberikan ciri gitu ya, terbaca sebagai wajah yang kayak curut begitu. Wajah yang memang menyebalkan, wajah sial gitu. Sehingga pantas kalau dia tuh muak dengan wajahnya sendiri. Lalu kemuaan itu dia justru ungkapkan tuh ke orang gitu ya, dia tunjukkan ke orang gitu. Soalnya kalau dia tidak muak dengan wajahnya, dia nggak akan cepat menghina orang gitu sebagai ya yang memuakkan. Yang kedua, dia menunjukkan kedunguan ya, kebodohan yang nanti saya akan tunjukkan ternyata di dalam seminar dia yang lain ini parah banget tuh menunjukkan kebodohan. Jadi saya akan kupas satu-satu ya. Dari statement-statement beberapa nggak tahu lah ya, konco-konconya gitu ya, masih saja mengumbar statement yang ngawur, yang tidak terlihat terdidik gitu ya, yang saya tidak tahu apakah mereka itu sungguh Katolik, tapi kalau Katolik saya sangat menyayangkan ternyata seperti itu saja kekatolikannya, moral kekatolikannya itu ternyata orang-orang sekitarnya yang mengkomentari itu juga orang-orang yang kayaknya kelasnya rendahan gitu ya, itu karena saya khawatir itu karena mereka itu Katolik kaleng-kaleng kacangan, karena biasanya orang-orang Katolik yang saya tahu kan pasti moralitasnya bagus gitu, apalagi kalau dia jebolan dari sekolah-sekolah Katolik gitu ya. Ya itu yang pertama ya. Yang kedua, saya mengkonfirmasi gitu bahwa kenapa orang ini berwajah frustasi ya, frustasi pada wajahnya sendiri, karena tadi saya tunjukkan banyak yang menilai dengan penampilan orang ini sudah menunjukkan gitu bahwa wajahnya wajah sial, wajah memuakkan gitu. Yang kedua, kedunguan itu saya tunjukkan, nanti saya kutipkan video dia ketika dia berdebat dengan seorang Protestan gitu, yang mengatakan, gila, Adam sudah diselamatkan, hanya saja dia berbuat pelanggaran. Dia kata-kata ini langsung ditertawakan tuh oleh pihak Protestan. Ya, yang kata loh, sebelum berdosa untuk apa bicara di keselamatan gitu. Pertanyaan saya dulu sebelum dilanjutkan, apakah sudah diselamatkan sebelum jatuh dalam dosa? Kalau sebelum jatuh ke dalam dosa, nggak ada istilah keselamatan. Sebab apa yang diselamatkan ketika tidak berdosa? Nah, apa? Itu artinya. Ya. Kenapa saya mulai Bapak mengatakan tidak diselamatkan. Jelas mereka berada di dalam surga bersama Tuhan. Ya, mereka diselamatkanlah dari dosa. Kan jelas mereka nggak berdosa diselamatkan. Jelas di situ kan. Begini, sebelum berdosa itu untuk apa Mike mati? Sebelum berdosa itu apa? Untuk apa diselamatkan? Logikanya begini. Dari jawaban itu saja saya terkonfirmasi gitu dugaan saya bahwa orang ini memang dungu. Selain berwajah memuakkan ya, berwajah seperti curut, sial gitu ya, lalu bodoh gitu, dungu ya, karena tadi contohnya mengidentifikasi topik yang diperdebatkan saja ya, itu nggak bisa dia. Topik yang diperdebatkan di dalam Zoom ini kan ditanya ya, itu iman versus perbuatan, dengan cara mana orang diselamatkan, dengan cara apa gitu, topiknya itu
Dia ngotot iman perbuatan itu bagi orang yang sudah diselamatkan, kata orang Protestan. Yang ditanyakan adalah topik tentang cara orang diselamatkan sebelum orang itu percaya. Jadi mengidentifikasi itu saja ngotot, nggak bisa. Menunjukkan kalau dia itu menjawab hanya berdasarkan hafalan dogma gitu. Dia nggak hidup lagi, otaknya dia sendiri itu nggak hidup. Nggak bisa memikirkan apa yang didiskusikan, dipertanyakan orang ini. Menurut konteks pertanyaannya orang itu, menurut lawan diskusinya gitu. Nah, dua hal ini, jadi ketidakmampuan dia mengidentifikasi topik dan jawaban yang konyol banget, yang salah total, itu menunjukkan kedunguan, kebodohan dia. Itu dugaan saya terkonfirm, Bapak Ibu. Ya, terkonfirm. Nah, yang ketiga ternyata begini, ada orang Katolik ya, saya baca saja, yang dua orang Katolik berkomentar begini, bahwa yang satu mengatakan gini, Pak udah jangan diladeni orang bodoh begitu, karena nggak semua orang Katolik setuju dengan dia. Ya, itu itu tanggapan yang pertama yang menjabrik ke saya. Yang kedua adalah seperti ini. Saya bacakan. Nah ini, dia itu memang dungu karena De Gea itu tidak mengerti kalau Bapak mau berdebat dengan orang Katolik. De Gea itu bukan lawan yang sebanding. Dia anak kemarin sore. Kalau mau berdebat lawan yang cocok dengan Bapak itu para pastor Katolik atau uskup Katolik. Itu ada konten ya. De Gea itu orang paling dungu, asal bicara saja tapi tidak tahu apa-apa. Ya, kalau Bapak mau berdebat pilih lawan sebanding, pastor Katolik itu baru betul. Itu. Ya, itu jawaban orang Katolik yang tadinya juga komplain terhadap video saya. Bapak Ibu. Ya, saya nanti ini akan kata-kata ini akan saya quote di dalam video ini ya supaya Bapak Ibu bisa baca. Nah, tentu orang-orang ini kenapa tidak langsung memberikan di kolom komentar, karena menurut mereka percuma, karena nanti hanya menimbulkan kebodohan itu makin nyata dari mereka. Reaksinya ini beberapa orang ya, nggak banyak sih, beberapa orang itu kan memberikan reaksi negatif dari ribuan yang nonton video saya itu, dan yang memberikan tanda like itu sekian puluh, banyak sekali dibandingkan yang memberikan komen negatif ya. Ini saya berikan contoh sehingga dari tiga hal itu tadi, ya, dari tiga hal bahwa manusia ini tidak tahu diri, ya, wajahnya buruk tetapi menuduh wajah orang yang buruk, wajahnya memuakkan menuduh wajah orang yang memuakkan, dia bodoh tapi menuduh orang lain bodoh, ya, dan dari komentar negatif tentang dia itu dari orang Katolik sendiri itu. Ya, itu sudah mengkonfirmasi dugaan saya bahwa orang ini benar-benar sebenarnya tidak pantas menyandang nama Katolik dan memperdebatkan itu. Ini kasihan gereja Katoliknya, umat Katoliknya terlihat bodoh, kasihan sekali. Menurut saya ini bukan aset, ini beban bagi gereja Katolik gitu. Ya, kasihan sekali kalau orang-orang Katolik ini mendengarkan ocehan-ocehan orang semacam ini. Kasihan sekali karena menunjukkan kebodohan. Menunjukkan apa ya, betul-betul apa logika yang sangat, ya itu tadi seperti orang bilang kampret itu terbalik ya, atau kadrun ya, kadrun itu karena reaksinya sumbu pendek banget itu ya. Nah itu yang apa namanya, saya hanya konfirmasi ya dari perkiraan saya, dari ketakutan saya tentang dia itu ya, ternyata terkonfirmasi. Nah, sebaiknya begini, De Gea itu ya kembali mengevaluasi diri aja. Itu kamu yang suka menyerang-nyerang atau Protestan, ya, nyerang-nyerang ngajak berdebat itu nggak bermutu itu. Ya, di zaman sekarang itu udahlah, nggak usah kau sok gaya-gaya. Saya begini, kalau engkau itu pintar, kalau engkau mau adu pintar, adu pendidikan dengan saya, buka kurikulum vitae-mu. Saya ingin tahu pendidikanmu itu sampai di mana. Ya. Nanti saya buka kurikulum vitae saya supaya matamu melek siapa saya dan sampai di mana pendidikan saya, gitu. Ya, kamu buka di videomu itu, ya, kurikulum vitae-mu. Saya takut kamu ini manusia Katolik yang tidak bermoral itu jarang. Mestinya punya moral.
kalau rekomendasi tadi bahwa saya suruh berdebat dengan uskup dan romo, itu sebenarnya juga salah kaprah. Saya itu tidak pernah berpretensi untuk berdebat dengan romo dan uskup apalagi. Ya, saya itu 39 tahun menjadi Katolik. Ya, saya belajar teologi Katolik, saya belajar teologi Protestan. Ya, supaya Bapak Ibu yang Katolik itu tahu. Dan saya tidak berpretensi berdebat dengan imam, dengan romo, dengan apalagi dengan uskup, tidak. Ya. Pergaulan saya selama 39 tahun dari bayi menjadi Katolik itu sudah banyak bergaul dengan romo dan termasuk beberapa uskup mungkin. Dan romo-romo itu yang sekarang mungkin umur-umurannya ya paling tidak sudah seumuran saya. Ya. Sudah 60, 70, 80, mungkin beberapa romo sudah ada yang meninggal. Termasuk romo mahasiswa saya kan juga udah meninggal. Misalnya begitu. Romo-romo yang saya kenal itu semuanya rendah hati dan baik-baik. Dan romo-romo yang sekarang tampil-tampil di YouTube itu juga saya lihat relatif masih muda-muda, yang mungkin umurnya masih 15-20 tahun di bawah saya kali ya sekarang itu. Ya. Mungkin saya lihat tuh berkisar antara yang di 30 sampai ke 45-an gitu kira-kira umur-umur mereka itu masih banyak muda-muda sekali. Dan saya nggak melihat kesombongan pada mereka. Ya, mereka memberikan apa? Memberikan ya edukasi gitu sifatnya. Ya, pencerahan edukasi. Tidak ada yang berpretensi untuk menantang perdebatan, ya, menjelekkan orang, gitu ya, menyerang pribadi orang. Saya kira tidak ada itu. Saya banyak yang simpati itu dengan romo-romo itu, khususnya misalnya ini ya, ada channel yang Learning Bible with Father Joseph. Itu kan bagus sekali mencerahkan orang-orang, menimba kekuatan, ya, umat Katolik itu diajak menimba kekuatan dari firman Tuhan. Itu saya kira kan satu, ya buat saya melihatnya satu gejala yang baik, satu gejala yang baru ya, karena orang Katolik itu artinya diajak sekarang lebih menekuni kitab suci gitu. Ya di era-era saya dulu ya terus terang aja kan banyak orang Katolik tidak mengerti kitab suci kan. Mereka hanya ngertinya sakramen gitu. Ya, kalau kebaktian kan buku yang dibawa juga bukan Alkitab gitu. Jadi kalau sekarang dengan gejala itu kan saya lihat positif sekali gitu. Jadi saya tidak memiliki niatan, pretensi untuk berdebat dengan romo dengan enggak. Ya, bukan. Apalagi di zaman sekarang kalau masih bicara yang begitu-begitu, aduh itu ya udah kampungan deso lagi dan kelihatan bodoh sekali. Untuk apa? Begini, saudara-saudara yang Katolik ini terutama, lihat aja itu ya. Nanti kita makin banyak di Cemooh itu. Lihat itu bagaimana misalnya nanti saya akan cuplikan itu kritik videonya Bruder Peter itu yang di dalam gereja Katolik itu Ekaristi dengan tarian-tarian yang seronok. Itu nanti akan saya kutipkan. Lalu nanti arah-arahan patung yang jatuh. Ya, lalu nanti banyak skandal seks yang dilakukan oleh para romo. Nah, maksud saya adalah lebih baik mengkoreksi ke dalam gitu. Jangan suka ngurusin agama orang. Di 1 Petrus 5 ayat 13, Santo Petrus menulis dari Roma dan ia menyebut kota itu sebagai Babel. Karena Santo Petrus menulis dari Roma, sedangkan ia menyebut Roma sebagai Babel, banyak komentator di sepanjang abad telah mengakui bahwa Santo Petrus menggunakan kata Babel sebagai kata sandi untuk kota Roma. Selanjutnya, karena nubuat-nubuat tentang sang pelacur Babel di dalam kitab Wahyu secara jelas berhubungan dengan kota Roma, kota di atas 7 gunung yang disebutkan di dalam Wahyu 17, banyak orang telah menghubungkan nama sandi Babel di dalam Perjanjian Baru dengan kota Roma. Walaupun Babel memang merujuk kepada kota Roma, makna sesungguhnya dari rujukan itu bahkan lebih spesifik dan penting bagi nubuat-nubuat kitab Wahyu daripada yang disadari oleh hampir semua orang. Kami telah membahas hal ini di dalam video kami tentang Wahyu 18 ayat 2. Tetapi, hal tersebut akan didedah di sini. Karena dengan mengerti lokasi Babel di dalam Perjanjian Baru secara tepat dan akurat, kita akan memperoleh kunci untuk mengerti pemenuhan dan tanda dari perkataan sudah jatuh, sudah jatuh. Menurut kata-kata 1 Petrus 5 ayat 13 yang terilhami, Babel bukan semata-mata hanyalah kota di mana Santo Petrus berada, yang kita ketahui lewat sejarah telah merupakan kota Roma. Tetapi, secara lebih spesifik, Babel adalah lokasi yang persis di mana terletak gereja Santo Petrus di dalam kota itu. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 13, Santo Petrus di bawah ilham dari Roh Kudus menuliskan,
tanda kutip, gereja yang berada di Babel, memberi salam kepada kamu sekalian. Kutip tutup. Maka, gereja Santo Petrus berada di Babel. Terdapat persamaan alkitabiah antara Babel dan lokasi gereja Santo Petrus di dalam kota itu, serta lokasi Santo Petrus sendiri di dalam kota itu. Nah, harus dicatat bahwa naskah Yunani orisinal dari 1 Petrus 5 ayat 13 menggunakan kata suneklekte dan bukan kata eklesia. Suneklekte secara harfiah berarti ia yang terpilih bersama, sedangkan eklesia adalah kata yang secara umum digunakan untuk gereja. Tetapi, dengan menggunakan kata suneklekte, Santo Petrus memang merujuk kepada gerejanya atau kongregasinya di Babel, seperti yang diakui oleh banyak komentator. Itulah mengapa kebanyakan terjemahan dari 1 Petrus 5 ayat 13 mengikutsertakan kata gereja. Tetapi, bahkan jika seseorang lebih menyukai suatu terjemahan yang lain, tidak diragukan sama sekali bahwa menurut 1 Petrus 5 ayat 13, lokasi Babel adalah tempat di mana Santo Petrus berada. Dan cukup dengan mengakui fakta ini, seseorang mengakui poin-poin yang berasal darinya. Dalam gitu. Jangan suka ngurusin agama orang, nantang-nantang padahal sendirinya jelek. Jangan nanti seperti omongannya dia itu bodoh sekali. Itu kalau Romo ada skandal seks, buktinya di sana ada ustadz memperkosa santrinya. Di situ lagi ada pendeta memperkosa anak angkatnya. Lah, apakah kejahatanmu itu kau benarkan dengan kejahatan orang lain gitu? Kalau ada pihak-pihak lain yang jahat, ya biarlah itu kejahatan. Bukan berarti menjadi standar kan? Artinya kau perbaikin saja gerejamu, dirimu, ya. Nah, jangan membenarkan nanti, lalu seakan-akan kejahatanmu itu kau benarkan dengan kejahatannya orang, gara-gara ada orang lain juga yang berbuat jahat semacam itu, berbuat amoral semacam itu. Itu kan cara berpikir logikamu yang bodoh. Ya, lalu kau jangan bertanya kontribusinya Petrus Loyani itu apa? Kalau Paus kemana-mana lihat tuh buahnya banyak, punya ada gereja ya di mana negara Timur Tengah itu ada 2 dan sebagainya. Engkau itu yang bodoh bukan saya dan bukan Paus yang kau perbandingkan, gitu loh. Yang bodoh itu kamu yang memperbandingkan. Saya ini siapa kau bandingkan dengan Paus yang adalah pemimpin Katolik dunia? Itu kan tidak comparable, tidak apple to apple. Bodoh sekali orang membuat perbandingan semacam itu. Kalau engkau mau membandingkan, bandingkan dirimu dengan diri saya. Apa yang kamu perbuat? Saya tanya. Engkau ini jangan hanya cuman begitu guru kata-katis mungkin lulus saja kagak, mungkin saya nggak tahu deh. Ya, apa yang engkau sudah perbuat? Nah, makanya saya bilang buka kurikulum vitemu, baru nanti saya buka kurikulum vitae saya gitu. Nanti bandingkan dirimu dengan diriku. Jangan karena engkau bodoh menunjuk orang bodoh. Jangan karena mukamu buruk engkau bilang muka orang buruk. Jangan karena engkau itu usil suka menyerang agama lain engkau bilang orang menyerang agama lain. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang Katolik ya, saya mengharapkan tidak terkecoh dengan orang semacam ini yang bodoh begini. Kasihan nanti akan hanya menimbulkan ketegangan, hanya menimbulkan kontraproduksi ya. Orang semacam ini tidak merepresentasikan kualitas baik intelektual dan moralnya orang Katolik menurut saya. Ya, jangan nanti karena dia hanya cari panggung atau ingin panjat panggung gitu ya, menggunakan medsos hanya untuk ambisi namanya. Ya, saya kira saya bukan begitu. Kalau semua video-video saya itu edukatif. Ya, edukatif. Kalau kemarin saya mengomentari tentang gereja Katolik, sekali lagi itu fenomena. Dan fenomena itu sampai sekarang, fenomena bahwa gereja Katolik yang sekarang, hierarki yang sekarang itu dipandang salah, itu bukan oleh saya.
Itu lihat Crusader Network sampai sekarang mereject Konsili Vatikan kedua, Uskup Vigano dan Bruder Peter. Itu saya mengatakan, saya quoting itu. Dan saya membaca itu sebagai gejala tanda zaman. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Kenapa? Kalau saya kan tidak pernah menyerang Katoliknya, saya tidak pernah menyerang ajaran Katolik. Saya membaca itu sebagai tanda zaman. Ya, jadi tidak perlu kita kasihan kalau hadir orang-orang Katolik semacam ini, kasihan sekali. Ya, saya kira komentar saya tentang De Gea ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, saya tidak akan menanggapi lagi karena rugi saya menanggapi itu, karena beberapa teman saya sudah menasihati saya jangan ditanggapi, rugi Pak menanggapi orang kayak dia. Namanya dia itu panjat sosial gitu, atau cari panggung atau apa. Nanti dia tuh hanya memanfaatkan, ya memanfaatkan, dia pengen tenar, pengen ini, hanya memanfaatkan channel Bapak aja. Makanya dia sengaja melakukan tanggapan-tanggapan yang bodoh, yang kampungan begitu kelasnya. Itu beberapa teman saya sudah menasihat itu, sehingga saya pikir itu benar dan saya nggak akan mau lagi menanggapi orang semacam ini. Hanya video ini saya memesankan kepada banyak Bapak Ibu yang Katolik, ya ketahuilah kalau mendengarkan orang semacam ini kasihan, malah diajak ke arah yang salah, ya, karena orang ini masih kelasnya kaleng-kaleng, ya, gitu. Jadi sekarang mari kita bertanya ini, ya, selain memperhatikan tanda zaman, mari kita jangan lagi bertanya bahwa apakah engkau Katolik, apakah engkau Protestan, atau bahkan bertanya tentang orang lain agamamu apa. Itu tidak relevan lagi. Sekarang mari kita bertanya sebagai orang yang beriman, entah dari apapun latar belakang iman kita, apa yang kita perbuat untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara ini. Nah, mari kita berlomba-lomba, terpicu untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa berikan, kita sumbangkan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain, mari kita menjawab seruan Yohanes Pembaptis itu, berbuah baik, ya, berbuah baik. Juga seruan Yesus, berbuah baik, berbuah berlimpah. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa dunia akan tahu kalau kamu muridku kalau kamu berbuah banyak. Ya, Yohanes Pembaptis sebelumnya sudah mengatakan berbuah, pohon yang baik itu mesti berbuah yang baik. Ya, itu seruan desakan kitab suci dan mari kita ke situ. Ya, berkontribusi. Negara ini sedang tidak cukup baik-baik dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi penegakan hukum, masih perlu partisipasi kita. Dan mari kita terdorong ke sana, berpartisipasi untuk berbuat baik, memberkati bangsa dan negara kita. Demikian pesan saya dan salam sehat.